Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Kita baca dulu ya teks berikut berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Nah, bagaimana di daerah kalian? Apakah ada usaha pariwisata? Nah, biasanya di tempat-tempat khusus ya yang ada usaha pariwisata seperti pegunungan atau pantai dan lain-lain. Bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Ya, dengan adanya usaha pariwisata, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik ya, karena para penduduk itu mendapatkan uang yang lebih dari adanya usaha pariwisata tersebut. Misalnya warga yang ada di sekitar perairan, terutama di pantai dan di tempat wisata air. Warga misalnya dapat menyewakan kapal yang dapat membantu para pengunjung untuk mengelilingi tempat wisata tersebut. Nah, dengan demikian maka akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat setempat. Berikutnya ada jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, ada usaha penjualan barang cindera mata atau souvenir. Lalu yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Lalu yang keempat, ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Itu adalah usaha-usaha di bidang jasa pariwisata. Salah satu jenis usaha yang banyak sekali kita lihat adalah berjualan ya, berdagang. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari hingga para penjual kendaraan bermotor. Nah, dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas hari ini, nanti coba kamu tuliskan di buku tematik ya, jenis usaha yang dilakukan oleh orang tua kamu ya. Ada tidak usaha yang dilakukan oleh orang tuamu? Lalu tulis. Lalu yang kedua, cita-cita kalian ya. Nanti kalau kalian sudah besar, nah kamu ingin melakukan usaha apa?
cita-cita kamu saat dewasa nanti, jenis usaha apa yang akan kamu lakukan. Kamu tulis di buku tugas, lalu foto dan kirim ke Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.